Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah merasa sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, tapi rezeki tetap seret? Sudah pasang niat baik, bantu orang lain, tapi kenapa hidupmu masih penuh tekanan dan kekurangan? Mungkin masalahnya bukan pada kurangnya usaha. Mungkin kamu justru sedang mengejar terlalu keras dan lupa menjadi magnet bagi rezeki itu sendiri. Rumi berkata, jangan kejar apa yang telah ditakdirkan datang kepadamu. Jadilah cahaya, maka segala sesuatu akan datang mencari terangmu. Hari ini, kita tidak akan bicara soal strategi bisnis, bukan tentang tips sukses dunia, tapi tentang energi batin yang menarik rezeki, bahkan tanpa kamu mengejarnya. Karena ketika kamu selaras dengan jiwa, semesta pun akan ikut bekerja untukmu. Bayangkan kamu sedang berada di tengah pasar yang ramai, orang-orang berlalu lalang, semua terburu-buru. Mereka berlari mengejar sesuatu, uang, jabatan, status sosial, pujian, tapi lihat wajah-wajah mereka. Apakah kamu melihat kebahagiaan atau justru kegelisahan? Inilah dunia kita hari ini. Kita diajarkan sejak kecil bahwa rezeki harus dikejar. Semakin keras kamu mengejarnya, semakin besar peluangmu mendapatkannya. Namun Rumi datang membawa pesan yang berbeda. Ia berkata, apa yang kamu cari sedang mencari kamu. Jangan kejar apapun dengan kecemasan, karena yang sejati hanya datang pada jiwa yang tenang. Maka mari kita berhenti sejenak dan dengarkan. Mengejar rezeki dengan rasa takut, dengan rasa cemas membuat tubuhmu tegang. Kamu mulai menilai diri dari seberapa banyak yang kamu punya. Setiap pagi jadi beban dan malam menjadi cemas. Dan ironisnya, semakin kamu panik mengejar rezeki, semakin rezeki itu terasa menjauh. Kenapa bisa begitu? Karena dalam energi ketakutan kamu tidak hadir. Kamu sibuk mencemaskan masa depan, hingga lupa bahwa sumber rezeki itu bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu. Tak perlu mencari cahaya di luar, kau sendiri adalah lentera itu. Kata Rumi, menjadi magnet rezeki bukan berarti duduk pasrah tanpa usaha. Bukan tentang malas atau menyerah, tapi tentang mengubah frekuensi batinmu. Kamu mulai melakukan sesuatu, bukan karena takut miskin, tapi karena kamu senang memberi, senang mencipta, senang melayani. Dan dari getaran itulah rezeki datang. Ia datang karena kamu menjadi sumber terang, karena kamu menjadi jawaban dari doa orang lain. Itulah yang disebut Rumi sebagai keseimbangan jiwa dan alam. Tugasmu bukan mengejar cinta atau rezeki, tapi membersihkan dirimu dari penghalang-penghalangnya. Lihat orang-orang yang bekerja dengan cinta, penjual bubur yang melayani dengan senyum, penjahit tua yang tak pernah menaikkan harga, meski bahan naik, atau ibu yang sabar merawat anak-anaknya dengan sepenuh hati. Mereka tak punya gelar besar, tak ada jabatan tinggi, tapi lihat, rezeki mereka mengalir. Selalu ada tangan yang datang membantu, selalu ada kebutuhan yang terpenuhi di waktu yang tepat. Sekarang, setelah kita memahami bahwa rezeki sejati bukan untuk dikejar, tapi untuk ditarik, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi magnet bagi rezeki itu sendiri? Rumi dan para sufi lainnya mengajarkan bahwa manusia yang mampu menarik keberlimpahan hidup bukanlah mereka yang tergesa dan gelisah, tetapi mereka yang menyatu dengan 3 sifat spiritual utama. Pertama, syukur yang mendalam. Bersyukurlah, bukan hanya ketika kamu menerima. Bersyukurlah saat kamu sedang menunggu. Kata Rumi, syukur bukan sekadar ucapan, bukan sekadar alhamdulillah saat dapat uang, tapi getaran dalam hati yang percaya bahwa semua sudah cukup, bahkan saat belum ada apa-apa. Rumi mengatakan bahwa rasa cukup adalah pintu gerbang dari segala kelimpahan. Karena ketika kamu benar-benar bersyukur, kamu tidak panik, kamu tidak iri, kamu tidak merasa kekurangan, walau isi dompet belum penuh. Dan dalam ketenangan itulah, kamu sedang menarik lebih banyak ke dalam hidupmu. Seperti tanah yang subur, ia tidak berteriak minta hujan, tapi karena kesiapannya, langit pun menurunkan berkahnya. Kedua, kejernihan hati. Banyak orang tidak sadar, mereka tidak kekurangan rezeki, tapi hatinya tertutup untuk menerimanya. Hati yang penuh keluhan, kemarahan, dan kecurigaan adalah seperti air keruh. Ia tidak bisa memantulkan cahaya, tidak bisa melihat dengan jernih, dan akhirnya menolak datangnya berkah. Hapus debu dari cermin hatimu, agar kamu bisa melihat wajah Tuhan di dalamnya.
Kejernihan hati bukan berarti kamu harus sempurna, tapi kamu mau mengosongkan isi yang tidak perlu, mengampuni orang yang menyakitimu, memaafkan diri sendiri, melepaskan beban masa lalu. Dan saat hatimu ringan, segala sesuatu lebih mudah datang, karena kamu tidak lagi mempersulit jalan masuknya rezeki. Ketiga, keselarasan diri, menyatu dengan panggilan jiwa. Jangan memaksa dirimu pada sesuatu yang tidak kau cintai. Kau tidak akan pernah tumbuh dari sana. Banyak orang mengejar uang dengan melakukan hal yang mereka benci. Setiap hari mereka bangun dengan keluhan, bekerja dalam keterpaksaan, dan akhirnya, walau uang datang, hatinya tetap kosong. Rumi mengajarkan bahwa rezeki yang berkah datang dari sesuatu yang kamu cintai. Karena ketika kamu melakukan sesuatu dari tempat yang benar dalam dirimu, energinya berbeda. Kamu menjadi produktif tanpa beban. Kamu mencipta, bukan sekadar bekerja. Kamu memberi nilai, bukan sekadar menjual waktu. Ketika kamu bekerja selaras dengan jiwamu, kamu seperti mata air, mengalir tanpa harus dipaksa. Dan orang-orang akan datang padamu, bukan karena kamu murah, tapi karena kamu berharga. Bayangkan dua orang, satu bekerja di kantor elit dengan gaji besar, tapi setiap hari penuh tekanan, hatinya kosong, wajahnya muram. Satu lagi membuka warung kecil dengan menu sederhana. Ia melayani dengan senyum, menyapa semua orang dan tidur nyenyak tanpa beban. Siapa yang lebih kaya? Rezeki bukan cuma angka di rekening, tapi juga ketenangan tidurmu, ringannya hati, kesehatan tubuh, hubungan yang hangat, dan rasa cukup yang tidak bisa dibeli. Rumi menegaskan, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menjadi. Begitu juga dengan rezeki, bukan tentang memiliki banyak, tapi menjadi pribadi yang pantas menerima. Mari kita latihan sederhana, menjadi magnet rezeki. Di sini mari kita renungkan dan coba lakukan 3 hal ini setiap hari. 1. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Bahkan jika itu hanya bisa bernapas, bisa melihat langit, bisa minum air hangat. 2. Luangkan waktu 5 menit untuk duduk diam dan membersihkan hatimu. Katakan dalam hati, aku izinkan rezeki datang dengan tenang. Aku siap menerima. 3. Lakukan 1 hal dari hati. Entah membantu orang, membuat karya, atau sekadar senyum tulus. Kecil tapi konsisten. Karena magnet tidak menarik dengan keras, ia hanya menjadi diri sendiri dengan kuat. Sobat Rumi, rezeki bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap menerima. Dan kesiapannya bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Syukurmu, kejernihanmu, dan keselarasanmu dengan panggilan jiwamu. Biarkan hatimu bersinar, dan rezeki akan datang mencari cahaya itu. Sobat Rumi, bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Cermin itu tidak pernah berbohong, dan jika kamu tersenyum, ia akan tersenyum. Jika kamu marah, wajahmu pun tampak mengeras di sana. Begitu pula dengan rezeki. Ia adalah cermin dari getaran dalam dirimu. Ia memantulkan keyakinanmu, ketakutanmu, harapanmu, bahkan luka-luka tersembunyi yang belum kamu sembuhkan. Rumi berkata, dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalammu. Ubah yang di dalam, maka yang di luar pun ikut berubah. Mengapa rezeki bisa seret? Banyak orang berkata, aku sudah berusaha, aku sudah doa, aku sudah kerja keras, tapi kenapa rezekiku tetap sempit? Pertanyaan itu sebenarnya bisa dibalik. Apa yang sedang dipantulkan dari dalam dirimu ke kehidupanmu? Mungkin ada luka lama yang belum kamu maafkan. Ada rasa takut akan kekurangan yang terus kamu bawa. Atau keyakinan bawah sadar bahwa kamu tidak layak menerima. Semua itu memengaruhi energi batinmu. Dan seperti cermin, kehidupan pun hanya mengikuti getaran itu. Getaran batin adalah doa yang tak terucap. Rumi berkata, ada doa yang tak berbunyi tapi mengguncang langit. Doa bukan hanya lisan, doa adalah frekuensi batinmu. Jika hatimu penuh keluhan, maka doamu pun terdengar sebagai keluhan. Tapi jika hatimu penuh kepercayaan, meskipun bibirmu diam, semesta sudah mendengarmu. Maka saat kamu merasa rezeki belum datang, bukan berarti doa belum dikabulkan,
Tapi mungkin frekuensimu belum sejajar dengan apa yang kamu minta. Mari kita perhatikan dua orang ini. Yang pertama, selalu mengatakan, aku nggak pernah cukup. Hidupku sulit. Orang lain selalu lebih beruntung. Yang kedua, meskipun belum punya banyak, ia berkata, aku percaya rezekiku sedang dalam perjalanan. Aku bersyukur bisa sampai di titik ini. Dua orang itu mungkin sama-sama belum punya banyak uang, tapi getaran mereka berbeda. Yang pertama memancarkan energi penolakan dan kekurangan. Yang kedua memancarkan energi penerimaan dan kelimpahan. Dan seperti hukum alam, energi menarik energi yang serupa. Jika kamu memancarkan sempit, semesta pun mengirimkan situasi yang membuatmu tetap sempit. Tapi jika kamu memancarkan lapang, maka kelapangan akan mencari jalan menuju hidupmu. Dan sekarang lakukan ritual kecil, menyetel energi batin. Setiap pagi sebelum memulai hari, cobalah lakukan ini. 1. Duduk tenang, pejamkan mata. 2. Letakkan tangan di dada. 3. Ucapan dalam hati. Aku izinkan rezeki datang padaku dengan damai. Aku layak menerima. Aku tidak akan lagi mengejar dengan takut. Biarpun hanya 2 menit, praktik ini perlahan menyetel ulang energi batinmu. Karena magnet rezeki bukan berada di tangan atau kaki, tapi di dalam kesadaranmu. Rumi tak pernah mengajarkan untuk malas, tapi ia juga tidak mengagungkan kerja keras yang membabi buta. Ia berkata, bekerjalah dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Maka pekerjaanmu akan menjadi ibadah dan rezekimu menjadi berkah. Artinya rezeki bukan hanya tentang berapa jam kamu bekerja, tapi dengan energi apa kamu melakukannya. Kalau kamu bekerja dari tempat luka, kamu hanya menambah luka. Tapi jika kamu bekerja dari tempat cinta dan percaya, maka kamu sedang menciptakan jalan bagi rezeki untuk mengalir dengan indah. Seorang tukang kayu tua di desa selalu bekerja dengan tenang. Ia tak pernah marah, tak pernah mengeluh, meskipun penghasilannya kecil. Tetangganya, seorang ibu penjual nasi, memperhatikan hal ini dan bertanya, "Pak, kok Bapak tenang terus sih? Rezeki Bapak kan nggak seberapa." Tukang kayu itu tersenyum. "Saya tidak bekerja untuk mencari uang, Bu. Saya bekerja untuk menjaga energi hati saya tetap terang. Dan uang selalu datang cukup dari arah yang bahkan saya tidak tahu dari mana." Minggu berikutnya, ada orang kota yang membeli semua kayunya dan memberinya upah 10 kali lipat. Karena ketika batin bersih dan pasrah, rezeki tidak butuh logika, ia butuh izin dari jiwamu. Sobat Rumi, jika rezeki belum datang seperti yang kamu harapkan, bukan berarti kamu salah jalan. Mungkin kamu hanya sedang diajak untuk menjernihkan cermin batinmu. Ingatlah, kata Rumi, rezeki adalah bayangan dari dirimu sendiri. Jadilah terang, dan rezeki akan datang sebagai pantulan dari cahaya itu. Sobat Rumi, kita telah membicarakan tentang rezeki bukan sekadar dari sisi materi, tapi dari sisi yang lebih dalam, sisi batin, sisi jiwa, sisi energi terdalam kita sebagai manusia. Di dunia yang sibuk memaksa kita untuk mengejar, Rumi datang menawarkan jalan yang berbeda. Jalan yang sunyi namun penuh makna. Jalan yang tidak bising, tapi justru mengalirkan segala sesuatu dengan alami. Bayangkan kamu membawa gelas kecil ke tepi sungai yang deras. Airnya berlimpah tak terbendung mengalir tiada henti. Tapi berapa banyak yang bisa kamu bawa pulang? Sebatas ukuran gelas itu. Semesta tidak pernah pelit. Yang terbatas bukan aliran rezekinya, tapi ukuran wadah dalam dirimu untuk menerimanya. Apa itu wadah? Wadah bukan benda fisik. Ia adalah gabungan dari kesiapan mental, keluasan hati, kekuatan iman, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan keberanian untuk menerima lebih. Semakin luas wadahmu, semakin banyak rezeki yang bisa ditampung tanpa membuatmu gelisah, angkuh, atau lupa diri. Mengapa banyak orang tak kuat saat dapat lebih? Ada orang yang rezekinya tiba-tiba naik drastis, tapi justru hidupnya jadi kacau. Hubungan rusak, tubuh jatuh sakit, hatinya gelisah. Kenapa? Karena ia belum siap. Wadah dalam dirinya terlalu sempit. Ia minta banyak, tapi belum siap menanggung konsekuensi dari banyak itu. Maka Rumi berkata, sebelum meminta lebih, siapkan dirimu untuk menampung lebih. Jika tidak, berkat itu bisa menjadi beban. Cara meluaskan wadah batin. Pertama, perbaiki keyakinanmu tentang rezeki. Lepaskan kepercayaan lama.
bahwa uang itu kotor. Rezeki itu sulit hanya untuk orang tertentu. Ganti dengan keyakinan baru. Aku layak diberi, aku mampu menerima, dan aku akan menjaga kebelimpahan ini dengan niat baik. Kedua, latih tanggung jawab dari hal-hal kecil. Jika kamu ingin penghasilan besar, pastikan kamu mampu mengelola uang kecil dengan bijak. Jika kamu ingin dipercaya semesta, belajarlah memikul amanah meski kecil. Ketiga, tingkatkan kapasitas jiwa, emosi, pikiran, energi. Luaskan kesabaranmu. Belajar mengelola tekanan. Belajar menerima pujian tanpa sombong dan kritik tanpa runtuh. Keempat, bersihkan isi wadahmu dari luka lama. Ampuni, sembuhkan, ringankan, karena wadah yang penuh dendam dan ketakutan tak akan mampu menampung berkah sebesar apapun itu. Sebelum kamu bertanya, mengapa rezekiku belum datang? Cobalah tanya, sudah seberapa luas wadah batinku untuk menerimanya? Karena rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kamu minta, tapi seberapa besar kamu siap menampungnya tanpa kehilangan jati diri. Tuhan tidak memberi sesuai keinginanmu, tapi sesuai kesiapanmu. Jika kamu merasa isi video ini menyentuh hatimu, jika kamu percaya bahwa rezeki sejati tidak datang dari pengejaran yang panik, tapi dari hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan hidup yang selaras, maka tulislah di kolom komentar 369. Angka ini bukan sembarang angka. Dalam filosofi energi dan spiritualitas, 369 adalah simbol frekuensi penciptaan, kelimpahan dan penyelarasan jiwa dengan semesta. 3 adalah angka kesadaran, berpikir, merasa dan bertindak dari tempat yang jernih. 6 adalah angka keseimbangan antara dunia dalam dan luar. 9 adalah angka penyelesaian dan pembukaan jalan baru. Dengan menuliskan 369, kamu sedang menyatakan pada semesta bahwa kamu siap membuka pintu rezeki tanpa ketakutan, tanpa keraguan. Kamu izinkan rezeki datang dengan damai, dengan berkah, dan dengan cinta. Tulis di komentar 369 atau tulis aku siap berkelimpahan. Dan lihat bagaimana semesta mulai menjawab getaranmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.